أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون. فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون. ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلا بعضهم إلى بعض قالوا أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin jamaah sekalian rahimakumullah, mari bersama kita dengarkan kajian fikih munakahat yang akan disampaikan oleh guru kita Dr. Tuan Guru Haji Zaki Abdillah. Kepada beliau kami haturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam ke atas baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Malam ini kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan fiqhul munakahat, salah satu bagian dari ilmu fikih. Pada pertemuan kita yang dulu, pertemuan kita yang pertama, kita membahas tentang muqaddimatuz zawaj, yaitu tentang al-muharramatu minan nisa, perempuan-perempuan atau laki-laki yang tidak boleh dinikahi. Kita tidak mengulang, kita lanjutkan kajian kita pada malam ini dengan judul Arkanu Aqdin Nikah. Arkan, rukun-rukun, aqdin nikah, akad nikah. Rukun, akad nikah. Ada rukun, ada syarat. Ada 5 hal yang akan kita bahas terkait dengan arkanu aqdin nikah. Dan ini kita mesti ingat, mesti hafal, terutama yang belum menikah mesti tahu. Nanti ketika menikah mesti faham rukun-rukun nikah itu apa saja. Ada syarat-syarat menikah, ada rukun-rukun menikah. Rukun nikah ada 5. Yang pertama adalah as-sighah. Sighah atau ijab dan qabul, sighah. Yang kedua ada zaujah, istri atau mempelai perempuan. Yang ketiga mesti ada az-zauj, suami, mempelai laki-laki. Yang keempat waliyun, wali. Dan yang kelima adalah syahidani, 2 orang saksi. Sighah, istri, suami, wali, 2 orang saksi. 5 ini ketika akad nikah dilaksanakan mesti ada, tidak boleh tidak ada. Itu disebut rukun nikah. Kita akan bahas satu persatu setiap rukun. Yang pertama adalah as-sighah. Apa makna sighah? Sighah adalah ijab dan qabul. Ijab itu adalah lafaz dari waliyuz zaujah, al-ijab. Jadi seorang wali ketika dia mengatakan zawwajtuka, aku nikahkan engkau, aku kawinkan engkau dengan anakku, maka itu disebut lafaz ijab. Lafaz ijab, pengantin itu ijab dan qabul, nanti kita ditanya sah atau tidak. Ijab dan qabul dinyatakan sah apabila memenuhi beberapa syarat berikut. Yang pertama, antakuna bilafdhit tazwij awil inkah. Haruslah lafaz ijab dan qabul itu dengan lafaz tazwij. Tazwij itu artinya kawin bahasa kita. Saya kawinkan engkau. Atau al-inkah, nikah. Saya nikahkan engkau. Hanya 2 ini yang boleh. Saya kawinkan engkau, saya nikahkan engkau. Ya. Zawwajtuka, ankahtuka. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha. Qabiltu nikahaha. Itu disebut lafaz sharih. Jadi lafaz ini hanya 2 lafaz ini yang ada dalam Al-Quran.
yaitu at-tazwij wal inkah, kawin dan nikah kalau dalam bahasa kita. Fankihu ma taba lakum, ya. Zawwajnakaha likai la yakuna 'alal mu'minina haraj. Banyak dalam ayat Al-Qur'an. Ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Itu kalimat-kalimat yang ada dalam Al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi. Jadi hanya ada dua, nikah atau az-zawaj. Nikah atau kawin. Saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Itu yang pertama. Yang kedua, hanya boleh dalam pernikahan itu dengan lafaz tasrih, lafaz yang sharih. Lafaz sharih itu ya tadi, saya nikahkan engkau, saya kawinkan engkau. Itu sebab dari syarat yang kedua ini muncul perbedaan di kalangan para ulama. Boleh tidak akad nikah itu dengan telekonferensi? Boleh tidak akad nikah itu dengan video call? Jumhurul ulama, saya kira termasuk MUI, ya, itu berpendapat tidak dibolehkan. Kenapa? Karena akad nikah menggunakan media itu hukumnya adalah sama seperti talak. Boleh tidak talak itu media atau menggunakan WhatsApp? Hukumnya adalah kinayah. Kalau dalam talak boleh, tapi ada kinayah. Tasrih jelas nggak boleh dikinayah. Tapi kalau talak ini masih boleh dengan lafaz kinayah. Dengan surat masuk lafaz kinayah. Informasi ceraikan istrinya melalui WA kembali. Benar enggak dia yang menulis handphone? Hukumnya kinayah di handphone. Itu kalau cerai. Tapi dalam lafaz nikah dia tidak ada satu dibolehkan dalam itu, hanya lafaz sharih. Talak boleh kinayah, boleh sharih. Tapi dalam nikah tidak boleh. Ya, makanya dengan lafaz sharih itu hanya ada dua, yaitu an-nikah waz-zawaj. Saya nikahkan engkau, saya kawin. Kinayah itu misalnya dia mengatakan ahlaltuka ibnati. Saya, jadi harus dengan lafaz yang sharih. Fala yasihu aqduz zawaj bi alfadhil kinayah lughatin kanat. Maka tidak dengan lafaz kinayah apapun yang mengarah kepada kinayah. Ahlaltuka, saya dengan lafaz kawinkan, nikah boleh kinayah, tapi dalam bab nikah tidak boleh kinayah. Dijelaskan, ya. Ini yang kedua, lafaznya mesti kinayah atau atas. Tidak mampu untuk mengucapkan, mohon maaf, misalnya dia bisu, maka kalau dia bisu, kalau sekarang kan ada bahasa isyarat, bisa dipahami, maka dibolehkan sepanjang maknanya adalah tasrih. Syarat ijab dan qabul adalah ittisal bil qabul. Mestilah ijab dan qabul ittisal, bersambung. Bersambung itu artinya dia memang tidak ada yang menyelanya. Dan ayat minal wali bil qabul minaz zauj. Syaratnya adalah mestilah ijab, lafaz dari wali dengan masing dijawab, saya terima nikahnya. Dia fasakata azauj muddatan tawilah thumma qala, dia tidak boleh dia diam lama. Mas kawin 5 juta dibayar tunai. Si suami itu lama dia mikir, ya. Jadi mesti muttasil ijab wal qabul. Begitu juga dia tidak boleh misalnya saya nikah tunai, minum dulu, ntar ya saya minum dulu, minum baru dia jawab, enggak boleh. Dia mesti muttasil, ittisal, ya. Nah, itu maknanya. Yang keempat, baqa'u ahliyatil aqidain ila an, mestilah ketika ijab dan qabul kedua-dua ini memang layak untuk. Contohnya begini, si wali mengatakan saya nikahkan saya si fulanah dengan mas kawin saya dibayar tunai. Lalu setelah dia ucapkan itu, si wali itu pingsan. Pengantin laki-laki menjawab, saya terima nikahnya si fulanah dengan mas kawin tersebut.
menjadi wali. Maka pada laki-laki itu terus menjawab, tunggu nanti dia baru akad nikah dapat dilangsungkan. Jadi disebut baqaul ahliyah. Jadi kelayakan dia sebetul dari suami nyatakan sah. Tapi kalau salah satunya tidak layak pada saat itu, atau misalnya saya nikahkan engkau dengan anak saya, kadang gila itu atau dia pingsan, dia jawab nggak boleh. Terusnya, walaupun ini jarang terjadi, tapi begitulah para ulama mengatur secara detail karena memang ijab dan qabul atau itu benar-benar. Yang kelima, antaku munjazah. Mestilah ijab dan qabul itu terjadi saat itu, tidak boleh di waktu yang akan datang. Tidak boleh dia mengatakan kalau datang Ramadan nanti, boleh muallaqah, disebut ta'liq. Tidak boleh ta'liq. Tapi kalau cerai ada ta'liq, ya, ta'liq. Jadi ta'liq kalau engkau keluar dari ta'liq talaq. Tapi dalam perkawinan dia tidak boleh. Nah, jelas mesti saat itu juga. Sekarang akad nikah, sekaranglah sah pernikahan. Ada keadaan yang akan. Sighahnya mesti mutlaqah. Tidak boleh mutlaqah itu artinya selama-lamanya. Tidak boleh saya nikah pernah dibolehkan dalam peristiwa perang. Tapi setelah itu kemudian nikah mut'ah tidak dibolehkan. Muakkatah, nikah muakkad. Itu sudah tidak boleh lagi. Maka pernikahan dalam Islam dia mesti mutlak, tidak boleh ditetapkan, ya. Nikah mut'ah haram hukumnya. Syarat ijab dan qabul. Kalau sudah syarat-syarat ini terpenuhi dalam lafaz ijab dan qabul, maka sah. Kalau sekedar salah-salah hurufnya serta, itu tidak perlu kita persoalkan, ya. Saya ini yang pengas kawin, itu tidak perlu kita. Penting adalah lapasnya nikah. Nikah itu maksudnya atau kawin, mesti. Saya kahwin, kalau orang teben kahwin, nikah, itu boleh, tidak ada masalah. Yang penting ada lafaz itu. Kemudian nama mesti jelas. Nama dia tidak boleh salah satu, misalnya saya nikahkan, boleh, mesti jelas, ya. Ini syarat-syarat. Kedua, ar-ruknus tsani, rukun yang kedua pernikahan adalah az-zaujah. Istri mempelai perempuan. Yang pertama, khuluwuha min mawani'in nikah. Memastikan bahwa perempuan yang akan dikawini itu adalah perempuan yang memang tidak memiliki larangan untuk menikah. Seperti misalnya dalam keadaan iddah, ini sudah kita sempat singgung waktu itu, ya. Perempuan yang tidak boleh dinikahi itu adalah al-mu'taddah, perempuan yang dalam keadaan iddah. Itu haram dinikahi, tidak boleh. Kita pastikan, oh dia tidak dalam keadaan iddah, dia tidak dalam keadaan istri orang, ya. Nah, maka boleh untuk dinikahi. Khuluwuha min mawani'in nikah. Yang kedua, antakuna zaujah muayyanah. Pastikan bahwa istri itu memang tertentu, jelas, ya, jelas, namanya jelas, orang yang dimaksudkan itu jelas. Kalau tidak jelas tidak boleh, ya. Yang ketiga, alla takuna zaujah muhrimatan. Pastikan bahwa istri itu tidak dalam keadaan berihram. Muhrimah itu berihram. Bihajjin au umratin. Jadi orang kalau dalam keadaan ihram tidak boleh menikah dan tidak boleh menikahkan. Kalau orang pakai ihram, baik itu ihram ketika haji atau ihram ketika umrah, tidak boleh, tidak sah dia menikahkan, tidak sah menikah, dan tidak sah untuk dinikahi, ya, itu yang ketiga. Baik, selanjutnya suami, rukun nikah yang ketiga, suami. Suami syarat-syaratnya adalah ayyakuna mimman yahillu lizaujah at-tazawwuj bihi. Jelas sama seperti tadi. Pastikan bahwa suami itu adalah memang orang yang sah menikah dengan si perempuan tersebut. Ayyakuna zauj muayyanan, mesti jelas. Suami itu suami yang mana? Namanya jelas, orangnya jelas. Yang ketiga, ayyakuna az-zauj halalan. Halal maksudnya sama tadi, tidak dalam keadaan ihram, ya. Baik itu haji ataupun umrah, ini sama. Yang itu syaratnya jelas, ya. Tetapi hati-hati jamaah sekalian, kadang-kadang banyak persoalan. Dia sedikit saja syaratnya ini, tetapi isunya banyak. Menikahkan istri orang, menikahkan perempuan yang masih dalam keadaan iddah, menikahkan perempuan yang status perkawinan sebelumnya tidak jelas. Itu kita berhati-hati, ya.
Yang keempat, al-wali. Nah, ini agak panjang penjelasan tentang wali ini. Wali. Wali orang yang punya hak untuk mengawinkan orang lain. Itu disebut wali, ya. Banyak. Kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah kalau ada pernikahan tanpa ada wali. Tapi kalau dalam mazhab Hambali, nah itu dia ada mazhab Hanafi ya, itu ada agak longgar terkait dengan syarat-syarat wali ini. Tapi kita bahas mazhab Asy-Syafi'i saja, ya. Wujudul wali wajibun fi aqdiz zawaj. Keberadaan wali wajib dalam akad nikah. Dia adalah salah satu dari rukun akad nikah. La budda fi tazwijil mar'ah balighah kanat aw saghirah. Wajib hukumnya dalam menikahkan perempuan baik yang sudah balik ataupun yang masih kecil, thayyiban kanat aw bikra, baik itu janda ataupun dia gadis, min waliyin, harus ada wali, yaqad zawajuha, jadi untuk mengakadkan pernikahannya. Fala yajuzu limra'atin tuzawwaj an tuzawwij nafsaha, tidak boleh ada perempuan yang menikahkan dirinya. Ini dalam mazhab Hanafi dibolehkan, tapi kita tidak bahas itu, ya. Tapi dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, ya. Kita tidak membenarkan, tidak boleh, karena peraturan perundang-undangan kita juga, kompilasi hukum Islam juga tidak membolehkan. La tuzawwij al-mar'ah al-mar'ah, tidak boleh perempuan menikahkan perempuan, artinya tidak boleh menikahkan dirinya sendiri. Oke. Jelas kalau yang ini. Dalilnya banyak. Ya, dalam Al-Qur'an, wa idza talaqtumun nisa fabalagna ajalahunna fala ta'dhuluhunna ayyankihna azwajahunna idza tarada bainahunna bil ma'ruf. Khitab ayat ini adalah kepada wali dan seterusnya. Banyak sekali dalam ayat Al-Qur'an, dalam hadis-hadis Nabi bahwa wali itu hukumnya adalah wajib. Nah, wali ini jamaah sekalian, dia ada dua. Ada namanya wali mujbir. Yang kedua ada namanya wali mukhayyir. Mana wali mujbir? Wali mujbir itu hanya dua. Bapak, kakek. Apa artinya wali mujbir? Wali mujbir ini wali yang boleh menikahkan anaknya walaupun tanpa meminta izin kepada anaknya. Jadi by force. Jadi dia minta, pokoknya setuju tidak setuju, ayah akan kawinkan engkau. Nah, itu disebut mujbir. Dia tidak perlu minta izin, tidak perlu minta kebenarannya. Tidak boleh. Nak, boleh enggak kamu menikah dengan ini, saya akan kawinkan. Bapak jadi walinya. Enggak perlu. Kalau dia wali mujbir. Tapi wali mujbir itu hanya dua, bapak dan kakek. Terhadap anaknya yang belum pernah menikah. Nah, itu ya. Jadi bapak punya anak perempuan dan perempuan itu gadis, sama sekali belum pernah menikah, maka status bapak itu adalah wali mujbir. Dia boleh menikahkan anaknya tanpa meminta izin. Nah, ya, dia nikahkan saja. Pokoknya kamu setuju tidak setuju, dalam kan dulu istilah ada perkawinan Siti Nurbaya. Di perkawinan yang dia tanpa meminta izin kepada anaknya, dia nikahkan saja. Yang penting yang boleh adalah bapaknya atau kakeknya. Nah, selain itu tidak boleh. Jadi misalnya bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, maka wali jatuh ke saudaranya. Saudaranya mau menikahkan anaknya dan adiknya ini belum pernah menikah, maka saudara itu dia bukan wali mujbir. Dia mesti minta izin, kamu menikah dengan ini, saya akan menjadi wali. Itu dia statusnya wali mukhayyir, ya. Itu wali mujbir. Jadi kakek dan bapak terhadap anaknya yang sama sekali belum pernah menikah, maka status bapak dan kakek itu adalah wali mujbir. Ijbar itu paksa. Oke, itu pertama. Yang kedua adalah wali mukhayyir. Wali mukhayyir itu adalah selain bapak dan kakek. Nah, itu dia wali mukhayyir. Tapi bapak dan kakek dia bisa jadi wali mukhayyir terhadap anaknya yang sudah pernah menikah, janda misalnya. Ada bapak punya anak janda, maka bapak ketika mau menikahkan anak yang janda, dia tidak boleh memaksa. Dia tidak boleh memaksa anaknya menikah dengan si fulan. Dia mesti meminta izin dulu pada anaknya. Mau nggak kamu menikah dengan si fulan? Kalau anaknya nggak mau, nggak boleh. Nah, itu karena status wali pada saat itu adalah mukhayyir. Dia mukhayyir itu dari kata khiyar, pilihan. Harus diberikan pilihan pada anaknya.
kakek juga begitu. Mau nggak kamu menikah dengan si fulan? Kalau si anaknya yang janda itu mengatakan saya tidak mau, sudah tidak boleh dipaksa. Tapi kalau anaknya gadis, mau nggak kamu menikah dengan si ini? Saya nggak mau. Nggak, kamu harus mau. Nggak mau, kamu harus mau. Ayah nikahkan engkau. Dia panggil laki-laki itu, dia panggil saksi, dia nikahkan, sah. Walaupun anak itu tidak mau. Dengan syarat anak itu masih gadis. Ini disebut wali mujbir. Jadi punya hak al-ijbar, punya hak untuk memaksa anaknya menikah dengan orang lain. Itu perbedaannya. Maka kita berhati-hati dalam konteks wali ini. Jadi ada wali mujbir, ada wali mukhayyir. Nah, jamaah sekalian, sedikit kita bahas tentang urutan wali. Ya, urutan wali. Wali yang paling aula adalah bapak. Bapak tidak ada, maka turun ke al-jaddu. Al-jaddu kakek. Tapi kakek dari bapak. Bapaknya bapak ya. Jaddu. Kakek tidak ada, maka jatuhlah dia kepada saudara laki-laki. Saudara laki-laki kandung. Saudara laki-laki kandung tidak ada, maka al-akh minal ab. Saudara laki-laki sebapak. Saudara laki-laki sebapak tidak ada, maka ibnul akhi asyakik. Ibnul akh. Ibnul akh itu berarti anaknya saudara. Anak saudara itu apa? Ibnu al-akhi syakik. Keponakan ya. Keponakan. Nah, ya. Kemudian jatuh kepada al-ammu, paman. Kemudian jatuh kepada paman. Kemudian anak paman. Anak paman itu berarti sepupu. Itu yang terakhir itu sampai sepupu. Jadi hanya sampai sepupu saja. Pertanyaannya adalah, bagaimana kalau si perempuan itu menikah dengan sepupu yang pada saat itu sepupu itu menjadi wali? Ya. Satu sisi dia menjadi wali, satu sisi dia menjadi sepupu. Ayahnya sudah tidak ada, bapaknya tidak ada, kakeknya tidak ada, ponakan tidak ada, paman tidak ada. Yang ada hanya sepupu saja. Menikahlah dia dengan sepupunya. Ya. Nah, jadi mesti ini kalau dia tidak ada, karena sudah tidak ada, dia statusnya adalah sebagai pengantin laki-laki, maka jatuhlah perwalian itu kepada wali hakim. Tapi kalau dalam mazhab Hanafi mengatakan dia boleh menikahkan dirinya karena statusnya adalah dua pada saat itu. Itu ya. Pertanyaan selanjutnya, boleh tidak anak menikahkan ibunya? Ini banyak, ini baru-baru ini terjadi. Ada seorang anak menikahkan ibunya, tapi untungnya sempat dicegat. Ya. Jadi dia ngotot, anak ini mau menikahkan ibunya. Jadi ibunya itu tidak ada wali. Dia ngotot anaknya. Ibunya pun minta anaknya yang mewalikan itu. Maka dalam Islam tidak boleh. Ya. Jadi tidak boleh anak, karena anak itu dia secara nasab kepada bapaknya, dia bukan kepada ibunya. Jadi makanya anak tidak boleh menikahkan ibu. Anak tidak boleh jadi wali terhadap ibu, kan tidak ada hubungan nasab, karena dia mesti asabah, usbah. Anak dengan ibu itu tidak ada hubungan usbah. Dia ada hubungan darah tapi tidak ada hubungan usbah. Dia tidak boleh menjadi asabah. Nah, makanya dia tidak boleh menjadi wali. Jadi kita mesti sekali lagi berhati-hati. Panjang pembahasan kita tentang wali ini. Kita cukupkan sampai di sini ya. Kita buka tanya jawab saja. Mukarram ya, cukup. Nanti kita lanjutkan bab wali pertemuan berikutnya. Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekalian aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Ya, ya. Ya, ya, ya. Ya. Ya, dua orang lagi. Masih? Assalamualaikum warahmatullahi. Satu lagi, nggih, Pak Hadi. Ya. Assalamualaikum. Iya, iya. Iya, iya. Nggih, Pak. Sebelum Pak Haji, satu lagi Pak Haji. Setelah sini. Ya, satu pertanyaan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi. Bayi tabung. Oh ya. Baik. Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Assalamualaikum. bahasan kita cukup menarik ya. Pak Dokter, ini yang biasa di masyarakat ini. Pertama mengenai mahar misil. Mahar Ya, misil. mahar mengikuti orang tua. Ya, Ya, yang perkaranya manakala nanti mempelai laki-laki ini orang yang tidak mampu. Ya, ya, ya. Tapi orang tua dari perempuan memaksakan. Misal, dulu ibunya maharnya itu 1 kilogram emas. Sementara sekarang anaknya nikah dengan orang yang susah sudah. Nah, ini bagaimana jalan keluarnya itu pertama. Yang kedua, batasan sekupu.
Nah, kalau dari sisi agama, ilmu oke. Nah, ini bagaimana kalau sepupu ini dikaitkan dengan bangsawan? Mm-mm. Nah, misal yang perempuan ini berdarah biru, yang laki ini berdarah kuning. Iya, iya. Nah, orang tuanya mengatakan mundi memulang kejatian mbuangdi. Nah, ini tolong berikan kita pemahaman, Pak Iya, Dokter. iya, iya, iya. Kata-kata sepupu ini apakah termasuk masalah bangsawan tadi? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Sudah 6 warahmatullahi penanya ini. Cukup. Cukup ya? Ada 12 pertanyaan. Kita jawab satu pertanyaan, baru pertemuan berikutnya kita jawab yang 11 ya. Banyak sekali. Mewakilkan wali pertama. Wakalah. Apakah perlu lafaz? Ya, lafaz wakalah itu harus ada. Jadi supaya jelas, wakalah itu saya mewakilkan misalnya kepada si fulan. Maka mesti ada lafaz saya mewakilkan. Ya, harus ada. Ya, karena supaya jelas bahwa orang tahu bahwa dia itu menikahkan anak saya. Ya, nanti baru dikasih tahu bahwa dinikahkan oleh si fulan sebagai wakil kepada walinya. Nah, mesti ada lafaz ijabnya itu. Bahkan kalau tidak salah di KUA itu mesti ada hitam di atas putih supaya nanti ketika ada masalah di kemudian hari ada bukti bahwa memang pernikahan itu diwalikan oleh si fulan, padahal si fulan itu tidak ada hubungan darah apapun, tetapi statusnya adalah wakalah, wakil. Boleh saja saya mewakilkan kepada siapapun. Saya wakilkan pada KUA boleh, saya wakilkan kepada penghulu boleh, saya wakilkan kepada, kadang-kadang ada wali yang dia tidak bisa mengungkap di depan orang banyak, ya. Dia tidak bisa ngomong depan orang banyak, hanya dia wakilkan pada orang. Boleh, tidak ada masalah. Tapi mesti ada lafaz ijab, lapas serah terima wakalah itu. Serah terima bahwa dia mewakilkan kepada si fulan. Harus ada. Nah, itu pertama ya. Bahkan ada kalau orang dia teliti itu sebelum dia itu dia mesti lapaskan ijab dan lapas perwakilan dulu, barulah wakil itu boleh menjadi walinya. Kalau tidak, karena supaya orang banyak tahu, tidak orang bertanya-tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, taklik. Taklik itu maksud sudah nikah atau belum, ketika sudah nikah atau sebelum menikah. Taklik itu mesti setelah menikah. Jadi tidak boleh dia nanti kalau saya menikah denganmu, nah ini belum menikah ini, lalu kamu pergi ke sana maka kita cerai, nggak boleh. Kenapa? Karena tidak ada yang ditaklik. Dia tidak boleh mentaklik perempuan yang belum dinikahi. Mesti dia taklik itu setelah akad nikah terjadi, baru laki-laki itu ahliyatut tasarruf. Dia memiliki kelayakan untuk melafazkan lafaz takliknya. Jadi setelah pernikahan terjadi, barulah kewenangan hak untuk mentaklik itu ada pada seorang laki-laki. Nah itu yang kedua. Yang ketiga, iddah. Iddah itu di tengah masyarakat sebagian besar menggunakan bulan. Boleh tidak menggunakan bulan? Iddah itu boleh menggunakan bulan, tapi bagi perempuan yang sudah, mohon maaf, dia sudah tidak bisa haid, menopause, maka dia 3 bulan qamariyah. Kalau dia tidak bisa haid, maka iddahnya adalah 3 bulan. Tapi kalau perempuan yang masih bisa haid, maka iddahnya adalah wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Quru, jumhurul ulama mengatakan quru manahu at-tahru, suci. Berarti 3 kali suci. Makanya kalau orang bercerai, pastikan orang bercerai itu dalam keadaan istri suci, dia tidak dalam keadaan haid. Boleh tidak menceraikan istri dalam keadaan haid? Boleh, tapi hukumnya haram. Disebut talakul bid'i. Jadi kenapa? Nanti iddahnya jadi panjang kalau laki-laki menceraikan istri dalam keadaan haid. Sekarang dia haid, dia ceraikan, maka dia haid, tunggu haid dulu, baru setelah dia haid baru suci. Nah setelah habis suci baru dihitung 1 quru. Mau jadi panjang dia, ada haidnya nggak dihitung lagi sucinya, baru dihitung begitu dia suci. Tapi kalau dia ceraikan dalam keadaan suci, maka walaupun dia suci 1 hari, hari ini dia suci, diceraikan, besok haid dia, maka dia dihitung 1 quru. Ya, haidlah dia 3 hari, kemudian besok suci dia suci terus 15 hari, dah dihitung 2 quru.
Nah, begitu menghitungnya. Maka tidak dihitung berdasarkan bulan. Nah, kita berhati-hati terkait dengan hal ini. Jadi kalau perempuan yang dalam keadaan haid itu masih bisa haid, berarti iddahnya 3 kali suci, bukan 3 bulan. Ya, yang 3 bulan itu adalah perempuan yang menopause, sudah tidak bisa lagi haid. Kemudian yang ketiga, perempuan yang dalam keadaan hamil, istri yang dalam keadaan hamil, maka iddahnya hatta yadhna hamlahunna. Maka iddahnya adalah sampai dia melahirkan, in tola au qasura, baik itu panjang ataupun pendek. Maksudnya kalau hari ini istrinya hamil, sudah 9 bulan dia ceraikan, besok dia melahirkan, sudah habis masa iddahnya. Nah, kayak begitu, in tola au qasr, walaupun dia panjang ataupun dia pendek, seperti itu. Nah, jadi sekali lagi jawabannya adalah boleh dengan bulan kalau perempuan itu sudah tidak bisa haid. Tapi kalau dia bisa haid maka mesti dengan masa suci. Kalau dia hamil masih mesti dengan hamil. Yaitu yang iddah. 4. Saksi tapi tidak tahu bahasanya. Saksi, ada saksi yang secara formal memang tercatat di dalam buku nikah. Ada saksi yang tidak tercatat. Yang paling penting adalah di antara sekian banyak itu ada yang paham. Kau apa sih paham? Nah, itu poinnya. Nah, ada yang tahu di situ. Nah, ya. Jadi makanya biasanya kalau dia menggunakan bahasa Arab atau mesti dikasih tahu dulu bahwa ini akad nikah dilangsungkan dengan bahasa Arab, mas kawinnya sekian, nama mempelai pengantinnya sekian, ini. Nah, dijelaskan. Nah, tapi kalau di situ sudah ada orang yang tahu, yang hadir di situ tahu, tidak ada masalah. Nah, yang bahayanya kalau tidak ada satupun yang tahu di situ. Dia bilang apa tadi ya? Berapa mas kawinnya ya? Gitu ya. Dia mesti ada, karena 2 orang paling tidak mesti tahu. Nah, yang tahu. Nah, itu ya. Oke, terus yang kelima, status perempuan yang belum jelas. Pisah tapi tidak ditalak, 2 tahun tidak ditalak. Pokok sepanjang belum ditalak, dia belum boleh menikah. Ya. Makanya kalau misalkan ada hulu, ada hak hulu bagi perempuan, 2 tahun dia digantung oleh suaminya, maka istri itu punya hak hulu, maka dia menceraikan suaminya. Nah, disebut talak hulu, talak tebus. Nah, dia gugat cerai. Nah, itu. Jadi kalau tidak jelas tidak boleh. Bagaimana kita menghadiri pernikahan ya? Kalau kita tidak tahu tidak ada masalah. Tapi kalau kita tahu, jangan dihadiri, karena itu pernikahan tidak sah. Nah, tidak boleh. Begitu dia saya nikahkan engkau, tiba-tiba datang suaminya. Aku belum ceraikan engkau, kenapa engkau menikah? Kan bahaya, ribut kita nanti. Nah, gitu ya. Jadi nggak boleh. Pastikan dia jelas. Kita yang menikahkan salah, semua salah. Kalau kita menikahkan perempuan yang tidak jelas statusnya. Yang keenam, nikah siri. Gimana nikah siri? Nah, nikah siri itu kalau sekiranya, kan inti nikah siri itu ada pada syahidani, saksi sebenarnya kuncinya. Coba baca dalam kitab Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu itu. Disebutkan begini, kalau sekiranya saksi itu dia dipaksa untuk tidak cerita, awas jangan cerita. Itu berarti syarat dia menjadi saksi itu tidak sah. Karena saksi itu tujuannya adalah untuk cerita. Dicerita kepada orang. Tapi kalau dia tidak bercerita, itu yang jadi perbedaan pendapat di kalangan. Sebagian mengatakan tidak sah. Nah, ya. Cuman kalau nikah siri itu maksudnya adalah nikah bawah tangan tanpa sepengetahuan pemerintah, tetapi dia tidak saksi, itu terserah mau cerita mau apa, itu tidak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Cuman kalau kita lihat secara detail dalam mazhab Asy-Syafi'i itu yang penting rukun-rukun itu terpenuhi, maka sudah sah. Tapi pastikan saksi itu tidak boleh dipaksa, tidak boleh dipaksa untuk tidak bercerita, supaya pernikahan itu, kenapa ada walimatul urus? Kan cerita tuh a'linu, ceritakan kepada orang banyak. Itu fungsi saksi. Tapi kalau saksi tidak dibenarkan bercerita, ya untuk apa ada pernikahan? Maka pernikahan itu tidak boleh dilangsungkan, tidak sah. Jadi kalau saya mengambil pendapat itu, kalau saksinya dipush untuk tidak bercerita, ya maka tidak sah. Jadi kalau nikah bawah tangan itu tidak ada masalah. Oke, itu nikah siri ya. Itu nanti dalam bab syahidani itu sebenarnya belum sampai kita bab 2 orang saksi itu ya.
Perbedaan pandangan mazhab di mana titik temunya? Titik temu pandangan mazhab di antara semua, terutama misalnya kaitan dengan wali, itu adalah terletak pada wali mujbir. Tidak ada perbedaan di situ terkait dengan wali mujbir. Bahwa wali mujbir, perempuan yang belum pernah menikah wajib dinikahkan oleh walinya. Wajib. Oleh ayahnya atau oleh kakeknya. Yang terjadi perbedaan itu hanya terjadi pada perempuan yang sudah pernah menikah. Nah, itu hanya di situ perbedaannya. Tapi bagi perempuan yang belum pernah menikah, maka mesti dia harus dinikahkan oleh walinya. Nah, di situ titik ketemunya. Yang lain-lainnya clear, tidak ada masalah. Nah, ya. Baik, kemudian lapas nikah yang telekonferensi. Ya, nah, tadi kita sudah sebutkan kalau di kita MUI kemudian kompilasi hukum Islam itu tidak membenarkan pernikahan telekonferensi karena masih disebut sebagai pernikahan yang kinayah. Kinayah itu masih tidak jelas siapa, apalagi sekarang AI ini benar tidak? Sekarang ini kita sudah susah membedakan dia atau bukan. Tinggal kita ngomong ChatGPT itu sudah keluar semua apa yang kita mau. Jangan-jangan yang ngomong di situ AI semua. Ya, betul. Itu perempuan mirip dia, suara. Kan suara itu bisa di-cloning sekarang itu. Dia cukup pernah dengar suara kita sekali, di-clone suara kita sama mirip seperti itu. Makanya hebatnya Islam, kalau kita belajar hukum hudud ya, dalam bab jinayah, kondisi apapun tidak boleh CCTV itu menjadi alat bukti terhadap hukum kriminal Islam yang menetapkan hukum hudud. Tidak boleh. Misalnya ada zina, ada orang berzina, dia berzina, ada CCTV, dia lihat pakai CCTV dan dia melakukan zina. Boleh tidak CCTV itu kita bawa ke pengadilan dan sebagai dasar hakim untuk menetapkan hukum rajam ataupun hukum cambuk bagi perempuan atau laki-laki tersebut? Tidak boleh. Dari dulu Islam memang tidak membolehkan itu. Walaupun pakar IT membolehkan, kenapa tidak boleh? Bukankah itu tidak ada penipuan? Kalau kita bicara 25 tahun yang lalu ya, tapi sekarang ternyata kita baru paham, oh kenapa Islam tidak membolehkan media alat teknologi itu sebagai alat bukti dalam hukum hudud. Tidak boleh. Kenapa? Karena sekarang itu susah membedakan mana yang asli, mana yang tidak asli. Nah, itu nanti dalam bab jinayat itu detail pembahasannya. Jadi 7 kriminal Islam yang sudah ditetap hukumnya dalam Islam dan tidak boleh mengungkapkan saksi dan bukti menggunakan alat teknologi untuk menetapkan hukum hudud itu. Nah, itu ya. Jadi itu tadi dasarnya, karena kita tidak tahu. Kalau lewat telepon pun susah, pakai video call pun susah, karena khawatir bukan dia orangnya. Lewat setelah sah misalnya dicari orangnya ternyata bukan saya katanya. Oh iya, mati kita sudah kalau begitu kan. Bayi tabung, kayak bayi tabung jumhur ulama membolehkan, tapi dengan syarat ya spermanya yang laki-laki itu dan laki-laki itu yang sah suami istri. Tidak boleh dia pakai sperma orang lain, tidak boleh. Nah, dia mesti laki-laki itu, kemudian yang perempuan sel telur yang perempuan itu diletakkan dalam satu tabung. Nah, kayak begitu mungkin tabung itu. Kalau misalnya nanti anaknya lahir perempuan, maka bolehlah laki-laki itu menjadi walinya. Kalau dia meninggal dunia si laki-laki itu, maka bolehlah dia untuk menjadi menerima warisan dari. Nah, itu kalau tapi yang jelas memastikan bahwa sperma itu adalah sperma milik laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan yang memiliki sel telur. Nah, itu yang bayi tabung. Jika jenis kelamin perempuan, itu jawaban yang tadi ya. Mahar misil. Oke. Mahar misil itu begini, mahar misil itu adalah biasanya mahar misil itu terjadi dalam ada pengantin dia tidak menyebut mahar. Misil itu artinya mahal yang serupa. Nah, biasanya diambil dari keluarga yang terdekat. Misalnya ya. Nah, sekarang si ibu mengatakan, oke, maharnya adalah mahar misil. Padahal tadi laki-laki itu adalah laki-laki yang tidak mampu, maka tidak boleh ditetapkan seperti itu. Mahar misil itu hanya terjadi dalam kondisi ya laki-laki tawar saja.
Karena mahar itu sebenarnya kadang-kadang memang ibu dan bapak yang ikut campur kadang urusan mahar itu. Padahal urusan mahar itu adalah urusan pengantin perempuan sebenarnya. Jadi kalau pengantin perempuan itu dia sudah suka dengan suaminya itu, dia pasti tidak minta mahar. Cuma kadang-kadang ayah dan ibunya, kau minta mahar mobil. Ya. Dia tidak punya mobil, udah kamu minta aja mahar mobil. Kalau enggak kita cari laki-laki yang punya mobil lain. Itu yang susah kalau kayak begitu. Ya. Tapi sebenarnya kesalahan pada orang tua tidak boleh. Karena mahar itu yang menetapkan adalah perempuan, bukan wali. Ya, yang walinya, maharnya, boleh dia menyarankan, boleh, tapi ketetapan ada di tangan di perempuan. Dia tidak boleh memaksa. Ya, itu. Jadi kalau dia mahar misil itu biasanya mahar misil itu dia jatuhnya ke bawah sebenarnya. Dia tidak boleh ke atas mahar misil itu. Jadi mahar yang sesuai. Kalau tidak ada, tinggi dia ini mahar misil tidak mampu, dia cari lagi yang lebih jauh dari itu. Mahar yang berlaku pada kampung. Mahar kampung itu tinggi, maka dia buat mahar yang berlaku secara, misalnya ada ketetapan pemerintah misalnya, mahar begitu. Gitu mahar. Jadi mahar misil itu sebenarnya dia mahar yang dia sama dengan orang-orang sekeliling, tapi dia tidak boleh lebih tinggi dari permintaan. Itu sebenarnya disebut mahar misil. Ya, mahar yang serupa ketika tidak disebutkan. Sekufu. Jumhur ulama mengatakan sekufu itu adalah fiddin. Fiddin sebenarnya. Kalau bagaimana dengan yang darah merah, darah biru dan darah kuning tadi? Pada prinsipnya yang penting darahnya sama-sama merah. Ya, dan dia Islam, menikahlah. Gitu. Tapi bagaimana jika wali itu tidak mau? Wali adol. Itu masalahnya sekarang adalah wali adol. Biasanya dalam kondisi wali adol, ya, itu nanti ketetapannya ada di pengadilan. Banyak kasus, misalnya darah biru dengan darah kuning, si perempuan darah biru, laki-laki darah kuning. Lalu kemudian wali dari perempuan itu dia tidak mau. Ya sudah, gugat saja di pengadilan, selesaikan di pengadilan. Kalau pengadilan mengatakan wali adol boleh, dia punya wewenang untuk membatalkan perkawinan, maka tidak ada masalah. Ya. Itu. Tetapi biasanya kafaah itu terjadi pada fiddin. Walaupun juga sebagian mengatakan kafaah itu terjadi pada pekerjaan, tetapi yang paling utama adalah pada fiddin. Fiddin itu maksudnya dia mesti perempuan baik menikah dengan laki-laki yang baik. Itu ya. Yang kalau seagama itu pasti ya. Kalau fiddin itu maksudnya yang sama-sama baik. Ya. Walaupun memang kafaah itu ada pentingnya juga. Ya. Perlu juga kafaah itu. Kenapa? Kadang-kadang kalau perempuan itu dia misalnya lebih tinggi kedudukannya, takutnya nanti. Tapi kalau kita pikir, apakah perempuan kaya tidak boleh menikah dengan laki-laki yang tidak berpunya misalnya, ya? Ya banyak juga perempuan-perempuan kaya. Orang kadang mencontohkan Khadijah menikah dengan Rasulullah. Tapi Rasulullah kaya kok, maharnya banyak, 25 ekor unta ya, itu banyak. Kaya Rasulullah itu. Maka paman-pamannya itu kaya, gitu ya. Jadi kaya, cuman itu kafaah itu untuk menghindari terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Tetapi prinsipnya adalah sepanjang dia satu agama dan akhlaknya sama-sama bagus, menikahkanlah. Jadi kalau datang seorang laki-laki yang engkau ridho terhadap agamanya, maka nikahkanlah, kan gitu kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah tidak menyatakan kalau datang laki-laki yang kaya maka nikahkan, tidak juga. Tapi engkau ridho terhadap akhlaknya, nikahkan dia. Insyaallah itu lebih baik. Kafaah, Allahu a'lam bissawab. Habis. Kafana hada. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Allahumma sallimna min musibatid dunya wa min adzabil akhirah. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakumullah. Terima kasih kami ucapkan pada Bapak Tuan Guru, Pak Dr. Zaki Abdillah atas apa yang telah disampaikan pada kesempatan malam hari ini.
Hadirin jamaah sekalian, dengan berakhirnya sesi tanya jawab tadi, maka berakhir pula kajian kita pada malam hari ini. InsyaAllah kita bertemu di malam Selasa dan malam Sabtu berikutnya. Mari kita tutup kajian pada malam hari ini dengan bersama melepaskan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.